Panggilan buat kalian para gamers tapi punya jiwa mendang-mending nih. Untuk tengah tahun 2026 kalian mending pilih yang mana nih? Antara Infinix GT 50 Pro dengan Poco X8 Pro Max. Yaps, benar, saya bilang panggilan untuk para gamers. Karena HP yang satu ini emang diciptain untuk para gamers. Sedangkan HP yang satu ini para gamers cari sampai barangnya goib. Jadi di video kali ini saya pingin coba bandingin kedua HP ini, ngelihat spesifikasinya, kelebihannya, dan kekurangannya. Mending kita pilih yang mana. Pastiin buat kalian tonton sampai akhir ya. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini jelas ya, kita akan bandingin Infinix GT 50 Pro melawan Poco X8 Pro Max. Kita akan lihat secara keseluruhan. Di video kali ini juga akan dibahas untuk hasil kameranya. Walaupun kedua HP ini emang untuk para gamers, tapi kameranya juga bisa jadi pertimbangan ya. Jadi pastiin tonton sampai akhir. Masuk ke spesifikasi, Infinix GT 50 Pro rilis akhir April 2026. Layarnya AMOLED 6,78 inch 144Hz dengan Corning Gorilla Glass 7i. Baterainya 6500 mAh dengan pengacasan 45 watt. Kameranya 50 MP utama, 8 MP ultrawide, dan 13 MP untuk kamera depan. Semuanya dilengkapi dengan OIS. Chipsetnya pakai 8400 Ultimate dengan 4 nanometer. Bawaannya udah Android 16, XOS 16, dan dijamin 3 kali Android update dan security patch update. Storage-nya pakai UFS 4.0 dan Antutunya tembus 1,6 jutaan. Untuk harganya, Infinix GT 50 Pro ini varian 12256 ada di angka 6,5 jutaan. Dan varian tertingginya di 12512 itu ada di 7,5 jutaan. Sedangkan Poco X8 Pro Max dengan varian yang mirip-mirip ya, 12256 ini dijual di angka 7,1 jutaan. Dan untuk varian tertingginya di 12512 itu ada di 7,6 jutaan. Untuk harga termurah kalian bisa cek di pojok kiri bawah ya. Cek sendiri aja kalian dapat harga berapa. Kita lanjut bahas Poco X8 Pro Max. HP ini tuh rilis awal April 2026. Pakai layar AMOLED 6,83 inch, 120Hz berlapis Corning Gorilla Glass 7i. Baterainya 8500 mAh dengan pengecasan 100 watt. Kameranya menggunakan 50 MP utama, 8 MP ultrawide, dan 20 MP untuk kamera depan yang dilengkapi dengan OIS juga. Chipsetnya MediaTek Dimensity 9500S 3 nanometer. Android bawahnya 16, HyperOS 3, dijamin 4 kali Android update dan 6 tahun security patch update. UFS-nya pakai 4.1 dan Antutunya tembus 2,8 jutaan. Poco menggunakan metal frame, sedangkan HP Infinix menggunakan plastik frame. Tapi untuk tingkat ketahanan dua HP ini berbeda ya. Infinix GT 50 Pro ini pakai IP64, sedangkan Poco di IP69K. Lalu untuk audionya, keduanya juga sudah speaker stereo dengan menggunakan Dolby Atmos. Yuk kita dengerin suaranya, dan jangan lupa pakai speaker atau TWS terbaik kalian. Aku tunggu loncengnya ya. Wow. Sekarang kita lagi nyobain kamera utama di siang hari ya, baik Poco X8 Pro Max dengan Infinix GT 50 Pro. Untuk hasilnya menurut kalian gimana? Ini resolusi kita samain di 4K 30 fps, sekaligus ngecek audionya ya, oke atau enggak. Stabilisasinya juga nih teman-teman, kita ajak untuk jalan, getarannya, fokusnya, detailnya menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Oke, sekarang ini adalah kamera depan dari Infinix GT 50 Pro dan Poco X8 Pro Max. Ini resolusinya beda ya. Kalau Infinix bisa sampai 4K 30 fps, tapi kalau Poco mentok di 1080p 60 fps.
Ya kalau 60 fps lebih stabil ya. Tapi untuk hasilnya oke mana nih menurut kalian? Coba komen di bagian bawah. Sekarang kita masuk ke foto siang hari. Menurut kalian gimana nih untuk hasilnya? Menurut kami, Poco X8 Pro Max berhasil menghadirkan detail yang lebih tajam ketimbang Infinix GT50 Pro. Dan untuk Poco X8 Pro Max juga blur di bagian belakang. Ini cukup manis sih ketimbang Infinix GT juga. Tapi kalau kalian perhatiin lebih detail untuk bagian gelapnya atau bagian hitamnya, Infinix GT50 Pro ini malah menghadirkan hitam yang lebih pekat ketimbang Poco X8 Pro Max. Terlihat juga di foto senja ataupun di sore atau di malam hari. Infinix GT50 Pro berhasil menghadirkan cahaya yang lebih baik ketimbang Poco X8 Pro Max. Kalau menurut hasilnya foto malam kayak gini. Kalau menurut kalian oke mana nih dari kedua HP ini? Sekarang kita masuk ke kamera depan. Kalian perhatiin deh untuk skin tone wajah foto orang di depan kalian ini deh. Bagus yang mana? Coba perhatiin detailnya, blurnya, ataupun warna backgroundnya. Bagus yang mana? Oke teman-teman, dan ini adalah perekaman video dari Poco X8 Pro Max dengan Infinix GT50 Pro. Resolusinya kita set di 4K 30 fps. Gimana menurut kalian untuk hasilnya? Coba komen di kolom komentar. Oke guys, dan ini adalah perekaman video dari Poco X8 Pro Max dan Infinix GT50 Pro dengan resolusi untuk GT di 4K 30 dan Poco 1080 60 fps. Gimana menurut kalian? Absen di kolom komentar. Tadi kalian udah lihat tentang spesifikasi dan hasil foto kedua HP ini. Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari kedua HP ini juga ya. Kita mulai dari Infinix GT50 Pro dulu. Kelebihan pertama ketika dibandingkan dengan Poco adalah layarnya. Jujur, kalau kalian ngerti, layar HP ini kan udah 1440 Hz. Nggak sampai di situ aja. Untuk warna putihnya, kecerahannya, menurut saya lebih nyaman ketika natap layar Infinix GT50 Pro ketimbang Poco X8 Pro Max. Terus yang kedua adalah bagian pengecasannya. Ya kita ngerti, kalau ini dibilang HP gaming ya iya. Karena di paket penjualannya aja udah ada fan cooler sendiri tambahan dari paketnya kan. Nah, otomatis udah ada wireless charging. Itu yang membuat saya menjadikan kelebihan di HP ini sih. Karena nggak semua HP nyatanya di harga yang mungkin lebih tinggi, Poco nggak berani kan kasih wireless charging ke HP mereka. Untuk kelebihan ketiga adalah fitur Hydro Flow Liquid Cooling Systemnya. Ini gimana ya? Jujur sih awalnya saya pikir ini tuh HP yang gimmick dengan Hydro Flow liquidnya itu tuh kayak gimmick. Tapi setelah beberapa bulan kita pakai HP ini geber Mobile Legends, PUBG, CODM, Genshin Impact. Oh ya, untuk Genshin di HP ini enak banget guys. Mungkin karena sistem coolingnya itu bener-bener mendinginkan HP ini sehingga Dimensity 8400-nya itu tuh bekerja dengan optimal dan perfect lah. Sekarang kita bahas kelebihan dari Poco X8 Pro Max ketika dibandingin dengan Infinix GT50 Pro. Kelebihan yang pertama udah jelas. Kalau Infinix bilang dia adalah HP gaming, Poco berani kasih Dimensity 9500S yang ganas dan puas banget untuk main game. Main game di HP ini ibarat kalian tuh nggak perlu mikirin performa lagi. Itu kelebihan yang pertama guys. Untuk kelebihan yang kedua adalah baterainya. Dari awal kita pegang nih HP, ya surprise dengan baterainya 8500 mAh. Untuk ngabisinnya jujur susah. Kalau Infinix tadi menang di bagian pengecasan, Poco menang di bagian baterainya. Kelebihan ketiga dari Poco X8 Pro Max adalah bodinya. Kalau tadi chipsetnya udah garang, baterainya udah gahar, bodinya menjual. Coba lihat desain kayak gini. Gimana nggak kepincut juga? Kalian pegang, feel-nya tuh enak banget. Dan IP ratingnya IP69K. Sekarang kita bahas untuk kekurangan dari kedua HP ini ya. Tadi kan kita udah bahas kelebihannya tuh. Dari Poco, sekarang kita pindah ke kekurangan Infinix GT50 Pro. Kelebihan Poco tadi kan saya bilang untuk chipsetnya tuh 9500S. Dan itu saya masukkan kekurangan si
Infinix GT50 Pro. Karena dia pakainya kan Dimensity 8400 Ultimate. Sedangkan ini katanya HP gaming. Tapi kenapa chipset yang dikasih itu kayak biasa aja gitu. Kekurangan kedua adalah baterainya. Kita paham kalau HP ini kan HP gaming. Performa udah jelas, dituntut, apalagi baterainya. Dia tuh dikasih baterai 6500 mAh yang standar aja. Kayak kita mau ngeber main game tuh kayak wajib bawa charger gitu. Rasanya kayak kurang aja lah untuk tahun 2026 ini dikasih 6500 mAh dengan kedok HP gaming. Kekurangan ketiga adalah menurut saya ini cukup fatal sih. Ada di IP ratingnya. Karena IP-nya cuman ada di IP 64. Tahan debu iya, cipratan air doang. Kayak ada something yang wrong gitu loh. Kayak ada yang kurang gitu. Padahal kan ada hydro flow-nya. Hydro, cairan kan itu. Kenapa IP 64 ya? Sekarang kita masuk ke kekurangannya si Poco X8 Pro Max ya. Kalau didengar-dengar tadi kan speknya itu udah ngeri banget tuh, 9500 mAh. 9500 Dimensity-nya, 8500 mAh untuk baterainya. Kayak terkesan HP yang sempurna gitu. Tapi tunggu dulu, chipset segahar itu dan baterai sebesar itu tuh berimpact parah kepada suhu pada bodi HP ini. Rasanya tuh kayak cepet panas gitu. Kita pakai untuk main bentar, anget. Main agak lama, panas. Rasanya kayak agak kurang gimana gitu. Apalagi kalau kalian pakai main game tanpa casing. Itu kerasa parah sih. Kekurangan kedua itu ya jelas. Karena baterainya sebongsor itu, otomatis beratnya juga sebongsor itu. Rasanya kayak bawanya tuh gimana gitu. Udah mirip-mirip lah sama iPhone 17 Pro Max saya. Beratnya tuh kayak nggak jauh. Ini tuh sekitar 220-an gram. Kalau yang ini 230-an gram. Cuman kalian perlu catatan nih. Kalau HP ini tuh unibody atau full semuanya itu aluminium yang menutupi hampir semua bodinya. Kalau kalian lihat di Poco X8 Pro Max kan frame-nya aja nih yang metal. Bagian belakangnya kan ya kalian bisa dengar sendiri lah ya. Gimana ya. Dan kekurangan ketiga adalah sebenarnya ini ekspektasi saya yang terlalu tinggi sih. Karena di pesaingnya dia udah pakai wireless charge. Sedangkan di HP ini dia ya apa adanya, kabel aja. Wireless charge-nya belum ada. Padahal harganya udah lebih tinggi kan ketimbang Infinix GT50 Pro. Kalau menurut kalian gimana tuh untuk kekurangan si Poco yang tanpa wireless charging? Di tahun 2026 tanpa wireless charging tuh kayak ada something yang hilang gitu. Yaps, kita masuk ke kesimpulan. Mending pilih yang mana antara GT50 Pro atau X8 Pro Max? Ini kesimpulannya menurut saya ya. Kalau kalian coba ambil Infinix GT50 Pro, berarti kalian itu adalah gamers yang sukanya di rumah. Karena kelebihan dan kekurangannya tadi itu akan banget kalian rasain kalau kalian itu deket dengan colokan. Otomatis mainnya ya di rumah aja. Nah, kalau Poco X8 Pro Max ini adalah cocok banget buat gamers yang suka main di luar rumah. Karena kelebihan dan kekurangannya tadi kan, IP ratingnya, baterainya yang kuat kalian ajak muter-muter kemanapun. Jadi sesuaiin dengan kebutuhan kalian ya. Pilih Infinix GT50 Pro atau Poco X8 Pro Max. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.